Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat malam. Kebetulan ini sedang malam saat saya nge-record video ini. Oke, untuk kali ini saya bakalan bahas tentang saya bakalan membuat sebuah aplikasi yang dapat menghitung distribusi eksponensial. Jadi ini sebuah aplikasi, sebuah program yang dapat menghitung distribusi eksponensial dengan beberapa aturan nanti. Mungkin sebelum masuk ke bagian programnya kita perlu ngerti dulu tentang gimana proses berhitungnya secara manual untuk distribusi eksponensial ini. Dan sekaligus nanti biar ada gambaran bakalan seperti apa program yang bakalan kita buat nanti. Yang pertama di sini udah ada udah ada contoh soal. Udah ada contoh soal yang ini kalau ini sumbernya aja. Sumbernya bagi kalian yang ini PT-nya Buen ini. Di dalam soal ini merupakan salah satu contoh kondisinya. Nanti adalah kurang dari. Nanti itu bakalan ada beberapa kondisi seperti kurang dari. Ini kan kurang dari, kemudian ada lebih dari, kemudian ada antara. Jadi samanya ini X1, nilai X-nya itu antara X1 dan X2. Jadi nanti bakalan ada 3 kondisi seperti itu. Seperti yang dilihat di sini untuk kurang dari, ambil contoh untuk kurang dari. Atau mungkin belum itu juga dulu ya. Ke bagian ini. Ke bagian itu mungkin agak kelihatan ya. Ke bagian ini nih. Nah, dia ada sebuah inputan pertama. Inputannya di sini diketahui inputannya itu adalah mu atau rata-rata. Sementara nanti kita buat program ada 2 kondisi, yaitu dimana diketahui mu-nya atau diketahui lambdanya. Nanti kita juga bakalan buat percabangan kalau diketahui mu-nya gimana, kalau diketahui lambdanya itu seperti apa nanti. Oke, jadi nanti kita bakalan ada pertama itu inputan kan, ada nilai diketahui mu-nya berapa. Kalau kemudian diketahui mu-nya, maka kita perlu untuk mencari lambdanya, dimana kemudian mu itu sama dengan 1/, lambda. Kalau diketahui mu-nya itu sama dengan 5, ya maka lambda itu rumusnya adalah 1/5 gini. Jadi dibalik dia, sehingga kalau dituliskan rumusnya adalah lambda sama dengan 1/mu. Di sini untuk angka 1/5 kita akhirnya bakalan dapat 0,2. Jadi kalau diketahui mu-nya, ya, maka kita tinggal mencari lambdanya. Tapi kalau diketahui lambdanya, maka udah cukup, karena nanti lambda itu yang bakalan digunakan dalam proses perhitungan. Nah, kalau kita melihat pada contoh yang sebelah ini juga bakalan pakai warna biru ya, warna kuning. Oke. Kalau melihat pada contoh yang sebelah ini diketahui rata-ratanya itu 5 detik, sehingga lambdanya 0,2, kemudian probabilitasnya diperintahkan tersebut akan dijalankan selambat-lambatnya setelah 10 detik. Berarti selambat-lambatnya 10 detik. Berarti ini mintanya adalah lebih cepat lagi kan, kurang dari atau sama dengan 10 gitu. Sehingga kemudian didapatkan FE-nya untuk rumusnya itu adalah seperti ini. FE ini 10. Kemudian lambda di sini, ya berarti nanti rumusnya itu adalah FE. Ini adalah X-nya, kemudian lambdanya. Kemudian dilanjutkan seperti ini. Ini bilangan epsilon, kemudian 1 dikurangi E pangkat minus 0,2 dikalikan 10, atau
E pangkat minus lambda dikalikan dengan X. Didapatkan nilai seperti ini, sehingga E pangkat min 2 seperti ini, sehingga 1 dikurangi 0,135 didapatkan 0,865 untuk hasil akhirnya. Bagaimana kemudian untuk contoh yang lebih dari atau sama dengan? Lebih dari atau sama dengan, gua mau pakai contoh apa namanya ya? Nilai yang sama, yaitu 10 di sini untuk X-nya. Kemudian sehingga ini didapatkan adalah 1 minus P X kurang dari atau sama dengan 10. Kurang dari atau sama dengan 10. Nah, selanjutnya, proses apa yang terjadi? Seperti yang kita lihat di sini. Untuk ini dia akan menjadi seperti ini. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa ini kemudian akan berubah menjadi seperti ini. Ini FE. Oke, kemudian 10 0,2. Sehingga kita melakukan proses perhitungan untuk yang di dalam kurung, kita dapat 0,865. 1 dikurangi 0,865, maka kita bakalan dapat 0,135. Jadi proses yang terjadi untuk lebih dari itu adalah seperti itu. Nah, proses yang di sini ini hampir sama seperti yang ada di sini dia. Jadi kita cukup mengambil nilai ya pada proses perhitungan ini. Lanjut, bagaimana kemudian kalau ini itu lebih antara. Jadi kita tahu mungkin nilainya di sini untuk X1-nya adalah 2, kemudian kurang dari X, untuk X2-nya kita beri 10. Maka bagaimana nih proses yang terjadi? Ini akan menjadi P X kurang dari 10 si X2-nya, kemudian dikurangi dengan P X kurang dari ini PX atau ya PX kurang dari 2. Nah, karena ini kemudian berpindah ruas dia ke sini sehingga ada minusnya juga, sehingga ini kemudian menjadi berubah. Bukan lagi X lebih dari 2, tapi X kurang dari 2. Nah, untuk selanjutnya, proses yang terjadi selanjutnya hampir sama seperti yang di sini. Ini akan menjadi 1 FE 10, kemudian 0,2 untuk lambdanya, kemudian dikurangi dengan 1 min FE ini 2 dengan lambda 0,2. Nah, dengan cara yang sama kita nanti akan melakukan perhitungan yang hampir sama dengan ini. Begitupun dengan ini, dengan nilai X-nya yang 2, kemudian kita dapatkan suatu nilai dikurangi dengan suatu nilai. Nah, nanti ini akan menjadi hasil akhirnya. Jadi proses perhitungan yang terjadi adalah seperti itu dia. Oke, mungkin untuk proses perhitungannya secara manualnya, step-stepnya kita udah ketahuin. Selanjutnya di sini yang pengen gua lakuin adalah gua mau memperlihatkan bagaimana prosesnya dia di dalam program. By the way, di sini gua pakai bahasa C#. Oke. Untuk prosesnya di dalam main, gua mungkin nanti bakalan bagi di programnya menjadi 3 bagian. Sehingga ini di dalam main dia akan memanggil 3 function. Gue bakalan fokusin ke 3 function. Yang pertama adalah input tan, dimana dia bakalan segala proses yang ada di inputan itu adalah meminta user untuk menginputkan segala macam informasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan. Kemudian proses di bawahnya selanjutnya itu adalah
hitungan. Jadi nanti bakalan ada proses hitungan. Kemudian yang terakhir itu adalah outputan. Kalau di sini dia bakalan melakukan segala macam proses perhitungan untuk kemudian disimpan ke dalam suatu variabel. Di outputan dia cuma akan menampilkan rumusnya seperti ini, kemudian nanti sekaligus dengan hasil akhirnya. Jadi itu tiga bagian besarnya untuk programnya nanti. Dan di sini saya sebenarnya udah buat programnya. Nah, di sini ada beberapa field nanti. Cuma gua bakalan sambil copy paste, nanti kita bakalan coba untuk buat lagi. Create a new project. Di sini gua pakai bahasa C#, console pakai cmd. Distribusi apa ini, eksponensial. Oke, ini untuk tampilan awalnya Hello World seperti biasa. Di sini kalau kalian melihat di program yang udah gua buat, dia ada kayak mengulangi itu dia. Jadi kalau apakah ingin mengulangi, jika kemudian inputannya adalah Y, maka dia akan kembali mengulangi program mulai dari inputan. Jadi meminta user untuk menginputkan lagi, kemudian memproses lagi, menampilkan hasil akhirnya lagi. Dan untuk itu kita perlu untuk seperti yang dapat dilihat di sini, melakukan dual string, kemudian ada ulangi. Mungkin nanti untuk mempercepat gue bakalan lebih banyak copy paste sih sebenarnya. Null. Nah, kemudian di sini ada do while. While apa? While selama ulangi itu sama dengan Y, atau ulangi di sini, ulangi itu sama dengan Y besar, maka dia akan mengulangi programnya. Nah, di sini kita bakalan clear. Oke, console.clear. Nah, di dalamnya apa proses yang terjadi di dalamnya itu memanggil suatu, atau mungkin kita beri sentuhan sedikit lah tentang tampilannya ini. Aplikasi distribusi eksponensial. Nah, kemudian kita kasih dia itu suatu, kita memanggil suatu function inputan, di mana ini akan meminta user untuk melakukan inputan, meminta user untuk menginputkan segala macam informasi yang dibutuhkan. Oke. Meminta ya. Di dalam ini proses yang terjadi tentu tadi adalah memberikan pilihan. Kita mau pilihan inputan yang diketahui. Nah, jadi kan tadi ada dua kondisi ya, dimana yang diketahui itu adalah rata-rata, kemudian selanjutnya yang diketahui itu adalah nilai lambda. Jadi apa ini yang diketahui oleh soal? Nah, di sini kemudian kita minta untuk dilakukan seperti ini, right line pilihan, kemudian console read line. Nah,
Nah, ini kita simpan pada apa? Pada sebuah variabel yang di sini gua bakalan sebut variabelnya ini adalah private static byte, kemudian pil input. Gua namain dia pil input. Jadi inputan apa? Pilihan. Inputan apa yang diketahui? Pil input sama dengan console read line, dia bakalan baca. Wait sebentar, pil input. Oke, sorry, ini dia mesti dirubah sih sebenarnya. Dia harus dirubah menjadi byte.parse. Dia bakalan dirubah ke dalam byte. Oke, kita samanya di sini if ya. If jika kemudian yang diketahui itu adalah nilai apa tadi, rata-rata. If pil input itu sama dengan 1, apa yang terjadi? Kemudian else if pil input itu sama dengan 2, apa yang terjadi? Saat yang diketahui itu adalah rata-rata, maka tentu program akan meminta user untuk menginputkan nilai rata-ratanya. Jadi di sini kita nanti bakalan ada variabel, sebuah variabel yang kita beri nama dia ini double mu atau rata-rata. Sementara di sini lambda. Console write line, kita meminta user untuk menginputkan rata-ratanya. Rata-rata sama dengan. Nah, kemudian sementara kalau diketahui apa ini namanya ya, diketahui lambdanya gimana ya, kita bakalan minta untuk menginputkan lambda. Oke, sorry, lambda. Mungkin di sini write ya, bukan write line. Oke. Nice. Jadi rata-rata kemudian lambda. Ini disimpan kemudian ke variabel mu sama dengan ini di double dot parse dari console read line, dan di sini kita anggap kondisinya inputannya sudah benar-benar harus benar ya, bukan lagi sebuah huruf tapi emang benar-benar angka, dan dia bisa dirubah ke dalam bentuk data double. Jadi ini untuk mempermudah programnya juga. Sementara di sini kita bakalan inputkan ke lambda double dot parse console dot read line. Nah, ini proses yang terjadi ketika kemudian yang diketahui itu adalah rata-rata. Maka kita perlu mencari lambda kan, karena nanti lambda yang bakalan digunakan pada proses perhitungan, di mana nantinya rumusnya itu adalah 1 dibagi dengan mu. Tapi apakah cukup dengan seperti ini? Sebenarnya enggak sih. Kenapa? Karena nanti dia bakalan memiliki itu apa namanya, dia akan, karena ini 1 dibagi mu, dia bakalan menjadinya integer, sehingga ini perlu kita apa ya namanya, apa proses yang terjadi sebelumnya ya. Wait, gua mau ngelihat dulu di bagian input, kemudian pilihan input 1. Oke, sepertinya gak ada proses lagi, benar-benar lambda sama dengan 1 dibagi mu. Oke. 1 dibagi mu. Nah,
dia bakalan jadi seperti ini. Ketika di sini dia udah diketahui lambdanya, jadi kita gak perlu juga untuk menghitung mu karena mu gak digunakan dalam proses perhitungan selanjutnya. Proses selanjutnya adalah menentukan pilihan. Pilihan apa? Pilihan apakah dia kurang dari, lebih dari, atau antara. Sehingga mungkin di sini kita bakalan right line. Oke, sorry. Inputkan pilihan kondisi, di mana terdapat 3 kondisi, yaitu kurang dari, lebih dari, kemudian ada antara. Kurang dari, lebih dari, dan antara. Dan di sini juga ada inputkan atau pilihan. Jadi pilihannya itu apa dia? Sama seperti yang di sini. Dan ini adalah console write. Atau gua perlihatin dulu aja sih kayaknya mengenai programnya ini. Dia sementara untuk inputannya dia jalannya seperti apa. Oke, dia diketahui rata-rata. Nah, maka dia bakalan minta rata-ratanya. Kita inputkan 10 semuanya di sini. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian yang diketahui adalah si lambdanya? Diketahui lambda, maka dia bakalan minta untuk menginputkan lambda. Oke, next kita bakalan masuk if. Atau bukan, ini kita inputkan terlebih dahulu sih sebenarnya. Di sini kita bakalan bikin variabel lagi, pil kondisi. Aku sebutnya pil kondisi, kemudian pil kondisi, pil kondisi itu sama dengan byte.parse. Nah, jadi ini dari console.readline. Oke, sehingga ya ini kita anggap untuk inputannya udah benar ya, gak ada kesalahan, entah itu yang inputannya 8, lebih dari 3, atau kurang dari 1. Kita berasumsi ini bahwa udah benar dah yang diinputkan sama si usernya. Sehingga kemudian di sini if, kita bakal langsung masuk ke if pil kondisi itu sama dengan 1, yang terjadi itu di sini jika pilihan kondisinya itu 1 atau pil kondisi itu sama dengan 2, maka proses yang terjadi di dalamnya ini kita bakal meminta 1 kali inputan untuk nilai X. Nah, X sama dengan udah cukup. X sama dengan berapa, kemudian nanti kita buat sebuah variabel dan ini disebutnya sebagai X1 dan ini adalah X2. Ketika pilihannya kurang dari atau sama atau lebih dari, maka dia akan meminta untuk menginputkan nilai X sekali aja, jadi cuma hanya variabel X1 yang bakalan digunakan pada kondisi seperti ini. Double dot parse.
dan ini menjadi console.readline. Sementara di sini jika antara, maka akan ada 2x. Oke. Apa ada lagi ya yang perlu diinputkan? Sepertinya enggak sih, cukup. Cuma ini aja informasi yang dibutuhkan untuk sementara ini. Sehingga console.writeLine seluruh telah selesai. Oke. Seluruh inputan telah selesai. Nah, jadi ini kita tutup karena proses inputannya udah selesai. Selanjutnya bakalan masuk ke proses hitungan. Apa yang terjadi pada hitungan? Nah, yang terjadi pada proses hitungan. Jadi proses apa ini yang terjadi pada function atau metode hitungan? Akan ada dua kondisi. Dua kondisi? Ada 3 kondisi. 3 kondisi itu adalah if, till kondisi, else if, jadi ada 3 buah kondisi. Di mana kondisi pertama itu jika kurang dari, kan berarti jika kurang dari, gue bakalan sedikit ngelihat di sini karena gue agak lupa dengan prosesnya. Pada bagian hitung, pilihan kondisi 1. Nah, gue bakalan ngebuat sebuah variabel fe1 ya di sini. Kemudian fe1 dan fe2, di mana fe1 itu sama dengan math.pow. Wah, ini tadi kehapus whiteboard. Kalau melihat rumusnya di sini, nah, rumusnya untuk nilainya ya, hasil akhirnya itu adalah 1 dikurangi dengan epsilon pangkat minus lambda dikalikan dengan probabilitasnya atau nilai x nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi apa tadi, 1 min e atau e nya terlebih dahulu, atau dilihat di sini. Nah, jadi rumusnya adalah 1 min math_pow. Nah, di sini e pangkat, math_pow kan pangkat ya, e pangkat minus x1 dikalikan dengan lambda. Dan ini proses yang terjadi dia. Kita bakalan copy paste. Kemudian karena dia ini adalah double, dia nilainya koma di belakangnya cukup banyak ya. Jadi ini kita bakalan bikin dia hanya 3 aja lah. Math.round. Nah, ini menggunakan function math.round. Sebagai contoh, kalau dia agak sini writeLine, gua coba tampilin dulu aja wis untuk fe1. Nanti dia nilainya bakalan jadi berapa.
Diketahui rata-ratanya itu adalah 5, kemudian ini adalah kurang dari, diketahui X-nya adalah 10. Nah, seperti yang dilihat di sini, dia ada sekian banyak angka di belakang koma. Nah, dengan function di FE1 sama dengan math.round. Nah, ini kita bisa buat dia untuk menjadi hanya beberapa. Nah, di sini desimal D, kemudian integer desimal. Jadi ini mau ada berapa angka di belakang koma dia. Kita buat ini 3. Lalu kita simpan lagi ke FE1. Ketika kemudian kita coba jalankan, kita rata-rata ini 5 kurang dari 10. Nah, dia hasilnya adalah 0,865. Oke, udah cukup. Dan di sini gue mau buat lagi sebuah variabel yang, karena nanti ini beda-beda kan, atau mungkin nanti aja lah. Sementara kita cukup sampai di sini untuk pilihan kondisi 1. Bagaimana dengan pilihan kondisi 2? Nanti FE1 atau gua copy paste ya. Oh sorry, kita menggunakan variabel yang sama FE1. Nah, di sini prosesnya lagi itu adalah 1 minus. Nah, atau mungkin nggak gitu juga sih. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan jadinya adalah FE1 itu sama dengan 1 min FE1. Nah, ini dia. Biar benar-benar mengikuti rumusnya yang ada. Udah cukup. Dan di sini oke, seperti yang gua bilang tadi, gua bakalan menggunakan satu variabel baru lagi yang gua sebutnya itu adalah hasil akhir, yang bakalan digunakan untuk menyimpan ini. Nah, di sini gua gak bakalan menggunakan variabel FE1, tapi gua bakalan pakai variabel hasil akhir. Jadi nanti biar benar-benar diketahui mana yang hasil akhirnya itu dia. Ini bakalan berguna nanti untuk menampilkan outputnya. Hasil akhir itu sama dengan math round. Nah, seperti ini dia. Hal yang sama juga di sini gua bakalan pakai hasil akhir. Nah, lalu bagaimana ketika pilihan kondisinya itu sama dengan 3? Tadi ada X1, ada X2, dan ini nanti bakalan ada FE1 dan FE2. Dengan rumus yang sama, di sini FE2 itu sama dengan seperti ini. Kemudian hasil akhir awalnya itu adalah FE2 dikurangi FE1. Kemudian hasil akhir kita kasih dia menjadi, kita buat dia menjadi 3 angka di belakang koma. Apakah seperti ini? Enggak. Atau oke, ya sebenarnya ini nanti kayaknya bakalan ada sedikit kesalahan, cuma gue bakalan stop dulu sampai sini. Gue bakalan biarin, nanti kita bakalan melihat di mana titik salahnya dan gimana cara benerinnya dia. Untuk proses perhitungan udah cukup sih kayaknya. Selanjutnya masuk ke proses outputan. Dan sebelumnya di sini bakalan dikasih console.writeLine, meminta user untuk memilih apakah akan dilakukan proses perhitungan lagi atau enggak. Nah, di sini gua bakalan ambil ulangi. Oke. Sini ini adalah proses outputannya. Karena
ini kayaknya bakalan terlalu banyak yang proses di dalam outputannya. Jadi saya bakalan copy paste dan sedikit ngejelasin aja nanti. Oke. Oke. Proses apa yang terjadi di dalam outputan itu adalah menampilkan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap menampilkan. Seperti di sini ada console write line. Ini coba untuk memberikan tampilan di sini rata-rata sama dengan 1 per lambda sama dengan, nah, kalau dilihat di sini dia ini 0. Ini adalah sintaks untuk pada bagian ini dia bakalan diisi dengan ini x1. 0 berarti dia pada posisi ke 0. Nah, sementara yang satu ini dia akan diisi berarti oleh lambda yang berada di posisi 1. 0 ini berarti dia seperti yang dilihat adalah x1. Tampilan ini saya melihat pada bagian ini. Dilihat mu sama dengan 1 per lambda sama dengan 5. Jadi ini kan nilai-nilai itunya, nilai mu nya, dan ini adalah nilai lambdanya. Jadi dia hampir sama seperti tadi. Tapi jika pilihan inputnya itu adalah sama dengan 2, maka diketahui lambdanya kan. Nah, ini langsung diperlihatkan nilai lambdanya itu berapa tanpa memperlihatkan nilai rata-rata. Oke, jadi itu proses yang terjadi di dalamnya. Di sini belum tak kasih if, else if, fill input itu sama dengan 2. Lalu ini menampilkan keseluruhan proses perhitungan. Nah, seperti yang dilihat itu contohnya adalah seperti ini dia. Distribusi eksponensial. Jadi kalau kalian nanti coba benar-benar memperhatikan, maka sebenarnya proses yang terjadi di sini yaitu untuk menampilkan sama seperti yang ada di sini. Sementara untuk yang lainnya pun juga hampir sama, hanya seperti yang kita bilang tadi agak berbeda. 1 dikurangi dengan px kurang dari atau sama dengan ini. Kalau kalian benar-benar merhatiin pada proses perhitungan manual tadi, gue yakin ngerti sih tentang apa yang di outputin di sini. Begitupun dengan yang bagian ketiga ini. Jika pilihan kondisinya itu adalah sama dengan 3. Oke, seperti yang sebelumnya gua bilang bakalan ada sedikit kesalahan dan perlu untuk dilakukan koreksi. Ini diketahui rata-rata. Mau gua perlihatin di bagian mana kesalahannya. Ini dia. Ada banyak ya, masih ada banyak ya. Di belakang koma masih ada banyak angka. Dan kalau dilihat lagi, kalau dilihat lagi, ini dia itu adalah FE1. Jadi hasil perhitungan yang ada di sini. Oh, atau mungkin bukan FE1. Tunggu, kalau dilihat di untuk outputan mungkin udah selesai. Begitupun dengan yang ini. Pada proses perhitungan, jika kondisinya itu adalah sama dengan 1, maka nah ini adalah FE1. Sehingga kemudian nanti FE1 nya itu bakalan 3 angka di belakang koma. Dan hasil akhir, nah ini baru sama dengan FE1. Kita copy dia nilai pada FE1 ke hasil akhir. Jadi kalau dijalankan lagi untuk pilihan kondisi 1 yang kurang dari 5, 1, 10. Nah, dia kan 3 angka di belakang koma. Apakah ingin mengulangi? Ya. Nah, ketika kita
beri untuk lebih dari, oh sorry, itu inputan yang salah sih, gua ulangin. Lebih dari, nah ada kesalahan juga kan. Oh sorry, di sini juga terdapat kesalahan di mana nilai akhirnya. Oke, pilihan pada proses perhitungan ini gua simpan di FE1, dan yang ini juga pada FE1. Kita buat lagi, ini sama dengan FE1. Oke, seperti itu. Begitupun di sini ada satu proses di mana FE1 itu sama dengan math.round. Dari FE1 nya sendiri 3 angka di belakang koma. Hal yang sama untuk FE2. Jadi nanti nilai FE2 nya yang bakal ditampilkan itu udah benar-benar 3 angka di belakang koma. Kita coba melakukan proses perhitungan lagi. Ketahui rata-ratanya lebih dari, kemudian 10. Nah, dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk program yang telah dibuat untuk video kali ini, dan sekian juga untuk program yang telah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.